Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi juga Mbak Rita. Perkenalkan, saya peserta Laskar CPNS tahun 2019 angkatan 61 dari instansi pemerintah Pekalongan, berdinas di SDN Yosorejo 2. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Yosorejo 2 mengenai mengimplementasikan nilai-nilai aneka sebagai ASN. Sebagai ASN kita kan dibekali nilai-nilai aneka, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Menurut Bu Umi, bagaimana Ibu mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut di lingkungan sekolah SDN Yosorejo 2? Ya, baik Bu Rita. Terima kasih atas waktunya ya untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai aneka ya, implementasi dalam aneka, yaitu akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, kemudian ada lagi komitmen ya, komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, kita sebagai ASN tentunya harus punya nilai-nilai itu. Nah, di SDN Yosorejo ini saya menerapkan terutama kepada teman-teman, guru dan karyawan untuk prinsip akuntabilitas ini. Akuntabilitas itu sendiri adalah tanggung jawab. Maka saya menerapkan bahwa kita sebagai ASN harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pemerintah, tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab kita sebagai ASN pengabdian ya, kemudian tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta. Itu nanti apa yang akan kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, di dalam kita di sekolah ini, contoh-contoh tanggung jawab itu ketika kita Bapak Ibu guru contohnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari mengajar kepada anak-anak, apalagi di masa pandemi seperti ini tentu harus punya banyak inovasi ya, inovasi kreatif, bagaimana caranya untuk menumbuhkan semangat anak-anak ini, tentu dengan bertanggung jawab bagaimana saya harus mengupayakan anak-anak ini tetap semangat dalam belajar. Nah, ini tentu kita sebagai guru harus punya ya prinsip-prinsip itu. Kemudian untuk nasionalisme ya tentunya kita menerapkan di sekolah, yaitu cinta tanah air. Contohnya saat ini kita sedang merayakan di bulan Agustus ini merayakan HUT ya, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 76 ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan nasionalisme itu? Satu, dengan cara kita mengibarkan bendera merah putih, meramaikan dengan memasang umbul-umbul, memeriahkan dengan memajang MMT ya dan sebagainya di sekolah itu dalam rangka untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap teman-teman guru di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk etika publik. Nah, ini etika publik ini bagaimana kita beretika di media massa, di medsos ya. Bagaimana kita beretika di media sosial, itu ada etikanya ya, tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan dalam misalnya di Facebook ya, kemudian di WA dan sebagainya. Tentu kita mempunyai etika tersendiri. Nah, ini itu kita tanamkan di
kepada rekan-rekan guru itu. Kemudian komitmen. Nah, ini kita komitmen terhadap pekerjaan kita, ya. Kita punya komitmen, rasa mentaati peraturan yang ada di pemerintah. Kita harus komitmen sebagai ASN itu. Bagaimana caranya kita komitmen, kita harus menaati ini PPKM, ya. Tidak boleh bepergian, ya kita patuhi aturan itu. Kita punya komitmen seperti itu. Kemudian menumbuhkan rasa kerjasama, gotong royong, peduli, ya, terhadap sesama, ya, saling tolong menolong. Nah, itu kita penting untuk pada saat ini, terutama di masa pandemi, ya, kita saling bahu membahu dengan sesama. Nah, ini saya terapkan, ya, di SDN Yosaroja ini, bagaimana teman-teman itu saling bekerja sama di sana. Kemudian untuk anti korupsi, ya, tentunya kita sebagai ASN ini jangan sampailah, ya, apalagi misalnya kita korupsi dana bos. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi betul-betul kita itu menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, ya, tetapi tetap dengan apa yang menjadi visi misi kita itu tetap terlaksana, tetapi tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, apalagi sampai kita terjerat korupsi. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke arah sana. Demikian, Bu Dita. Adakah hambatan dan tantangannya untuk menjalankan nilai-nilai aneka tersebut? Insya Allah kalau kita menyadari, ya, kita menyadari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kemudian apalagi kita sebagai ASN menjadi contoh teladan tentunya di lingkungan kita, kemudian di sekolah, di masyarakat, ya, itu kalau kita menyadari, insya Allah tidak ada hambatan. Kita sejauh ini, ya, kita melaksanakannya itu, insya Allah tidak ada hambatan-hambatan yang kita alami, ya, seperti itu. Sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19, dan kita sebagai ASN juga harus bisa menyesuaikan dengan cepat tentang perubahan yang terjadi. Lalu apakah yang Ibu lakukan sebagai ASN untuk menerapkan nilai-nilai itu di tengah pandemi COVID-19 ini? Baik, di masa pandemi ini kita adanya PPKM, ini kan kemudian ada penerapan 3M, kemudian tidak boleh bepergian, ya. Ini 3M ini harus kita terapkan dulu di lingkungan sekolah dulu, ya, di lingkungan kita yang terdekat. 3M selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Ini, ya, bukan 3M lagi, malah 5M, bahkan 5M, ya, mengurangi mobilitas. Nah, ini kita laksanakan, betul-betul kita laksanakan, kita sebagai ASN. Kemudian sekarang adanya jam kerja yang 50% ya kita laksanakan 50% itu. Kemudian kita sebagai ASN harus cepat peduli, tanggap ketika kita harus membantu yang sekarang kita diminta iuran, contohnya untuk PGRI membantu korban COVID, ya kita harus segera kita laksanakan, ya, seperti itu. Kemudian ketika ada yang teman kita yang sakit dan sebagainya, kita harus tanggap. Misalnya isolasi mandiri, ya silakan teman-teman yang sakit untuk istirahat isolasi mandiri, tapi kita tetap support untuk semangat sehingga tetap menjaga imunnya, sehingga tetap bisa, insya Allah mudah-mudahan yang sakit itu bisa sembuh kembali sehingga kembali menjalankan aktivitasnya sebagai ASN tersebut. Begitu, Mbak Rita. Nah, adakah resiko yang dihadapi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Resikonya itu mungkin ya sangat kecil sekali, ya. Resikonya ketika kita memang contohnya kita akan bepergian, ya, bepergian
yang sangat mendesak sekali ya di masa seperti ini, tentu ada resiko yang kita ambil ya. Resikonya itu kita kesusahan untuk melaksanakan, atau ketika punya kepentingan kita akan keluar kota misalnya karena sedang masa PPKM, tentunya ya tidak bisa ya. Ini memang resiko-resiko ini memang kita harus terima seperti itu, memang ini resikonya. Dan kemudian di masa ini juga, di masa pandemi, untuk pembelajaran ya anak-anak kita daring itu memang banyak sekali resiko yang diambil ya, terutama anak-anak yang tidak memiliki kuota ya, HP, orang tuanya sibuk, tentu resiko itu sangat besar sekali, banyak sekali resikonya. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengantisipasi solusi dari risiko itu ya, tentunya bisa kita yang tidak bisa daring ya, kita bisa luring dengan cara anak-anak mengambil tugas di sekolah dan sebagainya, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti itu, Mbak Tita. Ya. Bisakah Ibu memberikan motivasi kepada saya agar saya sebagai ASN baru untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut ketika saya bekerja di SDN Yosorejo 2? Sebagai ASN, Mbak Tita harus tetap semangat ya, menunjukkan prestasi kerjanya, kemudian untuk selalu beretika yang baik ya, peduli terhadap sesama, harus menjalin komunikasi dengan teman-teman, dengan sesama rekan kerja, kemudian juga terhadap lingkungan, kemudian bagaimana cara kita terhadap pelayanan terhadap anak didik kita, kepada orang tua. Tentu harus kita punya ini tadi, nilai-nilai ini harus kita terapkan ya, aneka ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kalau kita punya semangat yang tinggi, selalu positive thinking ya, kemudian punya visi misi ke depan yang baik, tentu tidak akan tidak akan mengalami hambatan lah, atau tidak melempem, aduh kok begini sih saya, seperti itu. Tapi kalau kita punya semangat, insya Allah kita akan berprestasi, akan mempunyai karir yang cemerlang ya, seperti itu ya. Nah tentunya ke depan ya, tidak sedikit nanti ada mungkin rintangan-rintangan yang akan dihadapi, tapi kalau kita dengan semangat ya, saya juga mengalaminya ya, penuh dengan perjuangan, tentu kita harus punya semangat yang tinggi untuk menghadapi ya kerasnya kehidupan di masa saat ini. Dengan kita punya semangat kerja yang tinggi, semangat hidup yang tinggi, tentu akan meningkatkan imun kita sehingga kita tetap sehat insya Allah. Nah ini kita terapkan ya sebagai ASN itu ya. Semoga nanti Mbak Rita ketika menjadi ASN 100% ya, tetap menerapkan ini ya, tetap semangat seperti itu, punya cita-cita untuk berprestasi ya, untuk demi anak bangsa Indonesia tercinta ini. Begitu ya. Terima kasih nggih Bu Umi atas waktu yang Ibu berikan tentang bincang-bincang ini. Semoga ilmu dari hasil sharing ini bisa menjadi bekal saya nanti untuk mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini di masa depan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, silakan dilanjutkan kembali aktivitas Mbak Rita. Nggih, matur nuwun nggih. Semoga sukses. Amin.